Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'i illa hidayatan lana. Kajian kita pada hari ini adalah Al-Quran dan Sains. Al-Quran dan Sains. Saya mulai mengenal kajian tentang Al-Quran dan Sains ini adalah melalui buku Maurice Bucaille. Maurice Bucaille yang diterjemahkan oleh Profesor Rasidi. Saya mengenalnya di IAIN Pekanbaru tahun 1980, lebih kurang 45 tahun yang lalu. Masya Allah. Nah, sekarang kita kaji kembali tentang kembali kepada Al-Quran. Dan Al-Quran itu mengandung banyak sains, banyak ilmu pengetahuan. Nah, yang kita sesalkan adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti ulama dan hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis menurut pemikiran-pemikiran mereka masing-masing, lalu berfatwa padahal dia sendiri tidak ahli, tidak ulama. Karena itu mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh ulama, atau kembali kepada ulama yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi jargon-jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bagus sekali untuk mengingatkan kita untuk lebih mendalami bagaimana Al-Quran itu dalam kehidupan kita betul-betul menjadi petunjuk jalan yang lurus. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah, kita dengarkan sedikit para ustaz yang begitu tajam pisau analisisnya terhadap gejala-gejala yang terjadi sekarang ini. Orang ingin menafsirkan Al-Quran menurut caranya sendiri-sendiri, karena sudah berakibat kepada hal yang parah. Misalnya ada orang sekarang yang memakan kerupuk kulit babi. Kalau ditanyakan kenapa dimakan kerupuk kulit babi, laku sekali di mana-mana. Iya, yang haram itu kan cuma daging babi menurut Al-Quran. Kulit babi kan tidak. Maka kerupuk kulit babi itu laku di tempat-tempat tertentu. Tidak banyak tempatnya, tapi laku. Yang memakannya orang Islam dengan alasan ayat Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Yang haram itu hanya daging babi. Itulah akibatnya kalau menafsirkan sendiri. Daging babi haram, katanya kulit babi tidak haram. Janganlah kita menafsirkan Al-Quran menurut ra'yi kita sendiri. Marilah menurut ra'yil haq, menurut para ulama yang agak dekat dia dengan masa Nabi, paham bahasa Arab, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, paham usul fikih, paham ilmu bayan, ilmu balaghah. Mereka inilah yang kita percayakan untuk menafsirkan Al-Quran, dan kita ambil pendapat, kita pegangi, kita ambil pendapat-pendapat mereka. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah. Sehingga kita, anggaplah kita belum pernah kenal dengan Islam, belum pernah kenal Quran dan hadis, itu mesti dengan nalar baru bisa beriman kepada Nabi. Beriman, kalau iman pada Nabi baru bisa beriman pada Allah. Iman kepada Allah baru bisa beriman dengan Al-Quran. Maka tidak mungkin beriman kepada Allah dasarnya langsung Quran. Apalagi orang yang tak pernah kenal dengan Islam. Mereka nanti akan bertanya, Quran itu apa? Allah itu siapa? Muhammad itu siapa? Kenapa bilang Quran? Kenapa bilang hadis? Saya enggak tahu menahu Quran, tak menahu dengan hadis, tak tahu menahu dengan Muhammad. Jadi Ahlus Sunnah ketika menggunakan akal itu adalah untuk menetapkan akidah pertama. Nah, itu dia. Jadi akidah ini bagaimana menetapkannya? Al-Quranul Karim berbicara tentang akidah ini paling awal. Qul huwallahu ahad. Say, Allah one and only. Allahus samad. Allah the eternal, absolute. Lam yalid wa lam yulad. He begetted not, and nor is he begotten. Walam yakul lahu kufuwan ahad, and none like unto him. Dalam satu hadis lagi dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isata fihim illa bil ma'siyah hatta yukadziba ar-rajul wa yahlif. Fa idza kana zalika zamanun fa 'alaikum bil harbi. Qila ya Rasulullah, ila aina al-mihrab ya Rasulullah? Qala ila Allah ta'ala, ila kitabihi wa ila sunnatin nabiyyi. Kalau datang zaman yang kacau, itu kemana kami akan lari ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, larilah kepada Allah. Maksudnya lari kepada kitabnya dan lari kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat lainnya lagi dinyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in faraddu ilallahi wa rasulihi. Dalam ayat lain dinyatakan ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Siapakah ulil amri minkum itu? Ulil amri minkum itu adalah ulama. Bertanyalah kepada ulama. Itu dia. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, maksudnya ahli tentang Al-Quranul Karim, karena salah satu nama Al-Quran itu adalah Az-Zikr. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang ahli Al-Quran jika kamu tidak tahu. Masya Allah. Ini ada Ustaz Al-Naf, ini saya mendengar dan saya belajar kepada beliau, berguru secara tidak langsung. Beliau jauh lebih muda daripada saya, tapi renungan-renungannya jangan jauh lebih tajam dan lebih mengena kepada sasaran. Masya Allah. Kita dengarkan Ustaz Al-Naf keterangannya. Silakan Ustaz. Yang kedua, ketika sudah berjumpa ayat Quran, berjumpa hadis Nabi, memahaminya kalau tidak dengan akal, dengan apa dipahami? Iya. Mesti dengan akal. Maka pembahasan tentang uluhiyah, tentang nubuat itu dengan akal. Tidak cukup dengan nas saja. Tapi pembahasan tentang ghaibiyat, ada 3 pembahasan utama. Ada ilahiyat tentang ketuhanan, kedua nubuat, kenabian, yang ketiga sam'iyat atau ghaibiyat, keyakinan-keyakinan
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti diyakini setiap muslim. Contoh keyakinan bahawa nanti akan terjadi kiamat, manusia akan mati, lalu akan dapat nikmat kubur, dapat azab kubur, manusia dibangkitkan nanti setelah dia mati, lalu nanti akan berkumpul padang mahsyar, mereka akan dihisab, mereka akan lewat siratal mustaqim, masuk surga, masuk neraka, mereka akan minum telaga Nabi Muhammad dan berbagai hal perjalanan akhirat itu tak bisa nalar manusia untuk menalarnya. Indra manusia tak bisa. Azab kubur dan nikmat kubur misalnya, anggap rumah kita, samping kuburan itu rumah kita. Meskipun setiap malam, setiap saat diazab orang dalam kubur, gak akan tahu kita apa yang terjadi dalam kubur itu. Sama macam kawan kita lagi mimpi, meskipun tidur sebelah-sebelahan dengan kita, dia sudah berkecamuk dalam mimpinya, sudah berteriak minta tolong segala macam. Kita sampingnya heran, apalah engkau ni? Ada apa dengan engkau ni? Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kembalilah kepada ulama yang paling paham, paling mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Kalau langsung saja kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu kita namanya sombong. Kita jadikan pula satu jargon, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu sombong. Akibatnya mereka akan memakan lemak babi, memakan tulang babi, akan menjual harganya babi. Babi dijual di ternak. Karena ayat Al-Quran tidak ada mengatakan haram ternak babi. Yang ada hanya haram makan daging babi. Hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Hanya daging babi. Kalau memeliharanya tak disebutkan. Menjualnya tidak disebutkan. Makan hasil dari penjualan daging babi tidak disebutkan. Hanya daging tok, daging tok, daging tok. Hanya daging saja. Nah, karena itu perlulah bertanya kepada ulama. Tapi Nabi mengatakan, satu saat nanti orang tidak peduli tentang bertanya kepada ulama. Bahkan halal haram itu orang tak peduli lagi. Apakah tentang halal haram itu memang benda zatnya yang haram atau cara mendapatkannya yang haram? Orang tidak peduli lagi. Inilah yang paling menakutkan kita. Inilah kerjanya para ulama. Inilah kerjanya para ustaz. Dalam hadis dinyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'i aina akhadha maluhu aminal halal aminal haram. Akan datang suatu masa nanti kepada umatku, kata Rasulullah. Ini kan sinyal amin nih. Artinya peringatan. Akan datang suatu masa di akhir zaman di umatku, mereka tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta atau zat apa yang mereka makan. Tak peduli lagi apakah itu halal atau haram, yang penting dapat. Sampai-sampai ada jargon preman mengatakan, hantam saja yang haram ini. Kenapa? Karena mencari yang halal itu sulit. Sedang mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Ini setan yang punya kerja. Jargon-jargon setan agar manusia itu menghalalkan yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Habibi, Ya Muhammad ibni Abdillah hayya, Ya Muhayya, Ya Muhayya. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Aku mohon kepadamu segala maaf jika terdapat ucapanku yang salah. Yang salah itu dari saya pribadi, yang benar hanya dari Allah. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.